Terima kasih. Ya, salaman dulu Kang Deddy, saya kamu ya. Jadi cocok dua. KDM dengan KMH ya, kamu nawar kulit. Baik, saya silakan Kang Deddy mungkin menceritakan bagaimana menerapkan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai budaya sudah dalam praktek tata kelola pemerintahan dari dulu sampai mungkin sekarang yang ke depan. Silakan Kang Deddy. Saya disuruh apa? Berbagi pengalaman dan ngadongeng boleh ya. Mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Moderator yang tampannya ketelatan. Karena tampannya kan dulu waktu muda, sekarang udah terlalu bilang tampan. Pak Rektor, Pak Dekan dan semua yang hadir. Sebenarnya kuliah budaya saya sudah tadi sama puisi itu. Saya nangis itu dengar itu. Nangisnya ada dua hal di situ. Yang pertama adalah menyampaikan tentang nyambat, kata orang Sunda itu nyambat karuhun. Nah, ini karuhun ini menjadi problem tersendiri dalam hampir 30 tahun ke belakang. Karena ketika bicara karuhun itu selalu diidentikan dengan kemusyrikan, kekafiran, keterbelakangan, ketertinggalan. Nah, kalau kita sudah ingin meninggalkan karuhunnya, saya meyakini bangsa tidak akan punya masa depan. Karuhun itu kan nilai-nilai masa lalu orang tua kita dulu, kakek orang Sunda itu tingkatannya banyak. Itu kayaknya bahasa Sunda dibanding bahasa lain ya. Coba bayangin, aki, nini, buyut, bau, janawareng, ude-ude, kayak siwur. Panjang Pak, bahasa Indonesia mah hese, kakek, nenek, buyut, udah selesai. Makanya jangan terlalu banyak dipakai itu bahasa, nanti takut cepat selesai. Nah, apa artinya bahwa manusia itu tidak akan pernah terpisah dengan masa lalunya. Karena manusia tidak akan terpisah masa lalunya, maka dia akan memiliki hubungan sampai kapanpun bagi mereka yang ingin meletakkan itu dalam kerangka hidupnya. Maka Indonesia itu dulu, Nusantara itu daerah-daerah, wilayah-wilayah kebudayaan yang berasal dari wilayah kerajaan itu meletakkan leluhur itu menjadi fundament utama dalam seluruh aktivitas hidup. Maka memulai itu